Jumpa lagi dengan Ibu Erna di sini pada pembelajaran yang kedua bahasa Indonesia. Tadi anak-anak Ibu sudah Ibu suruhkan sebelum tadi kita pelajarannya dimulai, anak-anak Ibu sudah Ibu suruh membuka buku LKS tema 2-nya tentang cerita asal mula Belimbing Wuluh di halaman 19. Nah, jadi Ibu hari ini hanya akan membacakan tentang kisah si cacing dan pohon apel. Nah, anak-anak Ibu tadi sudah semuanya membaca. Tentu sudah tahu apa isi di dalam bacaan tadi. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan tentang asal-usul Belimbing Wuluh. Nah, jadi kita pada tema 2 ini kita banyak membahas tentang cerita ya. Cerita dongeng yang mana di situ tuh ada judulnya, kemudian tokoh, latar cerita itu maksudnya tempatnya ya. Latar cerita itu tempatnya di mana, itu yang dinamakan dengan latar. Kemudian ada lagi di dalam cerita itu dikisahkan tentang pesan moral. Pesan moral itu apa sih hikmahnya? Setelah membaca itu kita dapat menarik kesimpulan apa pesan yang ingin disampaikan kepada kita. Nah, tadi anak-anak Ibu sudah membaca judul dongeng asal mula Belimbing Wuluh. Nah, yang namanya judul itu yang paling atas bacaannya, Nak. Itu yang namanya judul. Jadi misalnya Ibu bertanya, apa judul cerita ini? Maka kalian mencari yang paling atas yang biasanya letaknya di tengah-tengah ya. Judul dongengnya adalah asal mula Belimbing Wuluh nih. Yang namanya judul nih. Nah, paling atas kan pedalaman materi, kemudian ada bercetak hitam. Nah, letaknya di tengah-tengah. Ini yang dinamakan dengan judul. Kemudian ada lagi tokohnya. Tokoh itu siapa? Tokoh itu pemainnya atau siapa aja yang ada di dalam cerita itu yang dinamakan dengan tokoh. Tokohnya siapa pada asal mula Belimbing Wuluh? Ada nenek Wuluh, kemudian Wuluh dan nenek pengemis. Jadi tokohnya ada 3 orang ya. Kemudian latar cerita atau tempatnya di mana sih cerita itu terjadi atau tempatnya di mana? Nah, letaknya di Desa Manis di sebuah gubuk kecil. Itu yang namanya latar. Kemudian ada lagi yang namanya pesan moral. Pesannya apa yang disampaikan untuk kita para pembaca? Pesannya yang pertama, jangan pernah mengucapkan sesuatu yang menyakitkan orang lain ya. Jadi jangan pernah mengucapkan sesuatu yang menyakitkan orang lain, karena doa orang yang tersakiti itu biasanya cepat dikabulkan oleh Tuhan. Nah, jadi hati-hati ya. Kalau kita pernah menyakiti hati orang, maka sebaiknya minta maaf. Ingat, kalaunya orang yang tersakiti itu mengangkat tangannya dan berdoa, maka bisa cepat dikabulkan oleh Tuhan. Kemudian pesan yang kedua adalah jangan pelit. Nah, siapa yang pelit, suka pelit sama temannya? Jangan pelit. Nah, pokoknya kita harus bisa berbagi. Pokoknya misalnya sama teman, kalau ada makanan ya dibagi-bagilah ya. Karena biasanya kalau kita nggak pelit, biasanya juga rezekinya juga akan mudah datang. Ingat ya, jangan pelit. Nah, mulai sekarang kalau ada anak-anak Ibu yang pelit, ubah kebiasaannya menjadi dermawan ya. Setuju? Oke. Selanjutnya dongeng yang ketiga, Ibu akan membacakan tentang cerita apel dan kisah si cacing dan pohon apel. Anak-anak Ibu lihat di LKS tema 2 halaman 18. Ibu akan membacakan, kemudian kita cari judul dongeng, tokoh dongeng dan latar ceritanya. Kisah si cacing dan pohon apel. Pada suatu pagi buta, nampak si cacing berjalan-jalan. Di sela-sela akar pohon apel, dia bergerak ke kiri dan ke kanan.
Berkali-kali kepalanya membentur akar pohon. Hal ini membuat apel terbangun karena tidurnya terganggu. Tanpa pikir panjang, benda yang mengganggu akarnya dilempar jauh-jauh. Nah, si cacing terkejut karena tubuhnya tiba-tiba melayang ke udara dan jatuh ke atas tanah. Aduh, sakit. Pagi-pagi tubuhku sudah dilemparkan oleh si pohon apel. Dasar apel, tubuhku jadi sakit, teriak si cacing. Jadi kamu yang mengganggu tidurku ya? Rasain, kenapa kamu pagi-pagi sudah mengganggu tidurku? Kini aku jadi tidak bisa tidur lagi, teriak pohon apel kepada si cacing. Tapi badanku jadi sakit semua. Awas ya, kamu harus bertanggung jawab kalau tubuhku sampai patah tulang, teriak si cacing. Saat si cacing dan pohon apel berdebat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, maka datanglah seekor kupu-kupu yang melerai perdebatan mereka. Selamat pagi teman-teman, masih pagi sudah bertengkar. Memangnya ada persoalan apa? Apakah ada yang bisa kubantu? Tanya kupu-kupu. Mendengar sapaan si kupu-kupu membuat si cacing dan pohon apel berhenti bertengkar. Mereka menceritakan penyebab kejadian kenapa mereka bertengkar. Oh, jadi begitu permasalahannya, kata si kupu-kupu sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Begini teman-temanku, lanjut si kupu-kupu, mencoba memecahkan persoalan yang mereka hadapi. Sebenarnya di antara kalian berdua telah terjadi salah paham. Tidak ada yang salah maupun benar dalam persoalan ini. Si cacing berjalan di dalam tanah saat pagi hari untuk mencari makanan. Mungkin si pohon apel merasa terganggu. Bekas jalan yang ditinggalkan si cacing sebenarnya berguna bagi akar-akar si pohon apel untuk bernapas. Pohon apel seharusnya berterima kasih kepada cacing karena tanah di sekitarnya sudah menjadi subur. Jangan mau menang sendiri, semua makhluk itu saling membutuhkan. Tidak boleh ada makhluk yang berkata dia tidak berguna. Hidup di dunia semuanya pasti ada gunanya, ucap si kupu-kupu. Pohon apel dan cacing saling mengangguk-anggukkan kepala. Mereka sadar akan kehilapan atau kesalahan mereka masing-masing. Ternyata semua makhluk itu berguna, kata si pohon apel sambil bersalaman dengan si cacing sebagai tanda mereka saling memaafkan. Kupu-kupu pun tersenyum sambil terbang di atas mereka. Nah, jadi tadi di situ sudah Ibu ceritakan, kita jawab. Judul dongengnya apa tadi? Kisah cacing dan pohon apel. Kemudian tokoh dongengnya cacing, pohon apel dan kupu-kupu. Latar ceritanya atau tempatnya mana? Di mana? Di tanah. Di sebuah tanah atau di sebuah pekarangan ya. Kemudian lagi di situ pesan moralnya, jangan mau menang sendiri. Kemudian manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Yang namanya makhluk sosial itu artinya kita tidak bisa hidup sendiri, tetapi perlu bantuan orang lain. Kemudian ketika kita salah, kita harus saling memaafkan. Nah, jadi ketika kita berbuat salah, kita minta maaf ya. Dan ketika orang yang kita mintain maaf juga harus memaafkan. Kemudian semua makhluk hidup itu ada manfaatnya. Jadi jangan beranggapan bahwa aku tidak ada gunanya. Tidak boleh. Semua yang diciptakan Tuhan itu pasti ada manfaatnya. Demikian materi kita pada hari ini tentang judul dongeng, tokoh, latar cerita, dan pesan moral. Tugas kalian adalah cari sebuah cerita pendek, dongeng atau apa aja. Boleh cari di majalah, boleh cari di buku, boleh cari di internet, terserah aja. Ceritanya yang pendek aja ya nak. Kemudian kalian tuliskan judul dongengnya apa, tokoh dongengnya siapa, latar ceritanya atau tempatnya di mana, dan pesan moral yang disampaikan itu apa. Pokoknya judul ceritanya bebas. Oke? Sudah paham? Kalau sudah paham dan mengerti, demikian pembelajaran kita pada pagi ini. Terima kasih dan mudah-mudahan anak-anak Ibu selalu semangat dan sehat.
Dadah, sampai jumpa ya.